Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan chapter 2 ya, mengenai content changes dan error analysis. Jadi di chapter ini kita akan diskusikan mengenai jenis tipe content changes ya, dan juga bagaimana akuntansi untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi dan pelaporan terkait dengan perubahan dalam estimasi. Yang ketiga, itu menjelaskan akuntansi terkait dengan koreksi dari error, dari kesalahan pencatatan. Bagaimana akuntansi koreksi, akuntansi untuk mengoreksi kesalahan. Yang kedua, analisis dampak kesalahannya. Jadi ada 4 topik ya, subtopik nanti akan kita jelaskan dalam kesempatan bincang ini. Pertama mengenai background content changes, background perubahan dalam kontemplasi dan practicability ya. Jadi perusahaan dibolehkan untuk tidak menerapkan praktik akuntansi yang lazim dengan alasan tertentu ya. Dan perubahan dalam accounting estimate ya. Sebentar ya. Nah, kemudian juga disclosure, bagaimana mendisclose perubahan dalam accounting changes itu. Kemudian
akuntansi terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, bagaimana mengoreksinya. Ini contoh dari kesalahan koreksi kesalahan itu. Kemudian nanti dijelaskan ringkasan accounting changes dan correction error. Analysis error terutama mengenai laporan statement of financial position error. Ringkas statement error dan statement of financial position income statement error. Maka example berbagai angka kesalahan ya, kemudian penyajian laporan terkait dengan error correction ini. Itu latar belakang ya. Jadi latar belakang terjadinya accounting changes pertama karena adanya accounting alternatif ya. Ini gimana nih? Jadi pakai karet aja tuh, udah lepas tuh. Jadi karena ada accounting alternatif itu, maka memungkinkan perusahaan untuk melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Mulai ada beberapa perubahan estimasi ya, itu juga karena accounting alternatif juga ya. Dan ada beberapa jenis perubahan accounting changes itu ada dua ya. Pertama accounting policy, yang kedua accounting estimate. Nah, kesalahan tidak dipertimbangkan masuk dalam accounting changes. Jadi nanti treatment akuntansi berbeda. Bagaimana kita untuk menentukan akuntansi perubahan accounting policy sama accounting estimate berbeda. Dia error ya. Nah, perubahan dari satu akuntansi diterima umum ke akuntansi diterima umum lainnya, atau dari setara akuntansi metode pengukuran akuntansi diterima umum yang lainnya, itu bisa diperbolehkan ya. Jadi misal contohnya metode penentuan harga pokok penjualan dan ending inventory. Itu dari metode rata-rata ke metode LIFO ya. Kalau LIFO kan kadang kalau Indonesia kan nggak dipakai. Bisa menggunakan metode FIFO ya. FIFO. Dan juga dalam penentuan pendapatan ya, pendapatan dari metode cost recovery method ke metode percentage compensation method. Ini pendapatan untuk pada kontrak jangka panjang ya, seperti developer ya. Gitu.
Ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan untuk pelaporan perubahan tersebut ya. Yang pertama adalah perubahan itu akan berdampak pada tahun berjalan saja, gitu. Tidak berdampak pada tahun sebelumnya dan tahun akan datang. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara retrospectively. Artinya perubahan itu akan berdampak pada tahun sebelumnya. Itu sebelumnya perlu di-adjust kembali. Pada tahun yang akan datang tidak ada dampaknya. Akan perlu dikerjakan. Ya. Dan juga bisa juga lakukan dengan prospectively ya. Prospectively itu di mana perubahan itu dilaporkan itu tidak perlu ke adjustment pemukulan masa lalu ya, tapi hanya pemukulan sekarang dan masa datang dampaknya. Nah, dalam ketentuan di ISB ya, itu misalkan kalau terjadi perubahan ketentuan polisi, itu harus di treatment dengan retrospektif ya. Artinya perubahan pejabat itu akan adjustment metode sebelumnya, di pernyataan sebelumnya berubah atau adjustment, sehingga nanti ada dampak perubahan itu dalam laporan keuangan. Sehingga dengan demikian alasannya pengguna bisa melihat membandingkan hasil di proyek sebelumnya menggunakan metode baru dan metode lama. Ya. Dalam retrospective accounting changes report, pendekatan perubahan akuntansi dengan melakukan retrospektif ya, di mana perubahan ketentuan polisi itu nanti akan merubah penjatan sebelumnya ya, sehingga ada adjustment ya, adjustment. Ini mengadjust laporan keuangan ya, masing-masing polisi sebelumnya. Kemudian penyesuaian itu nanti akan mempengaruhi juga jumlah-jumlah yang akan dibawa ke depan ya, selalu dibawa ke depan terhadap aset liability, terutama pada awal tahun ya, tahun di mana dilakukan perubahan tersebut ya. Contoh misalnya, ini retrospective accounting changes ya. Contohnya pada pengakuan pendapatan pada long term kontrak jangka panjang. Misal perusahaan itu dapat projek untuk terkait dengan pendapatan, itu pengerjaan lebih dari setahun ya. Lebih setahun. Bisa ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya Denson itu telah menghitung ya, telah mencatat income-nya
dari long term construction kontrak menggunakan cost recovery zero profit method. Ini metode ini saya harus tahu ya, karena di dalam chapter ini saya anggap sudah memahami akuntansi keuangan ya. Yang tanya cost recovery itu apa-apa, aja nanti di chapter sebelumnya. Tulis sobat bang, kucing hitam. Dalam tahun 2019, perusahaan ini melakukan perubahan metode pengakuan pendapatan dari cost recovery method ke percentage of completion method. Di substansi kan dibolehkan. Kalau substansi ekonomi terjadi perubahan ya. Juga manajemen percaya bahwa dengan pendekatan yang baru ini akan menghasilkan pengukuran lebih tepat ya, terkait dengan perolehan pendapatan. Untuk tujuan pajak, perusahaan tetap menggunakan cost recovery method karena pajak tidak membenarkan menggunakan metode percentage of completion method. Karena pajak itu basically case basis ya. Basis. Asumsi dari pajak 40% ya, rata-rata itu. Jadi datanya cost recovery method, metode yang lama ya, sebelum tahun 2019. Tahun berapa? Ya tahun 2011 ya. Ya. 2011. Jadi cost recovery method itu menghasilkan perhitungan dan income sebagai berikut ya. Income before income tax, pajak, dapat dan income itu metode cost recovery method. Kalau metode percentage of completion method ya, di mana income sebelum pajaknya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan cost recovery method. Kalau cost recovery method sebenarnya kan completion method ya. Dulu namanya completion method, sekarang namanya cost recovery method. Berubah nama aja tapi substansi sama. Makanya dia lebih tinggi ya. Seperti 2018, 150 pendapatan sebelum kena pajak ya. Itu kalau menggunakan percentage completion method itu lebih tinggi. Sehingga juga pajaknya berbeda ya. Kalau percentage completion method pajak lebih tinggi pada metode cost recovery method. Tapi secara total nanti akan sama itu.
kita lihat perbedaannya di mana. Jadi kalau ini kan awal 2019 bukan perubahan ya. Jadi kita lihat sebelum tahun 2018 itu kalau cost recovery kan 400 ya. Kalau persentif kan 600 tadi. Sebelum 2018 ke 2017 itu. Kalau tahun 2018 kalau cost recovery 160 yang lama, yang baru 180. Sehingga perbedaannya itu, perbedaan 2018 sebelum 2018 sama 2018. Jadi kalau sebelum 2018 200.000, 20.000. Perbedaan income pajaknya ya, perbedaan itu dikali dengan tarif pajak kan, dapat dampak income net of tax. Jadi perbedaan perbedaan income setelah pajak itu jadi perubahan. Nah, kemudian di tahun 2019 ya, 2019 itu awalnya kan awal 2019 ya, total beginning 2019 ditambahkan kan, sebelum 2018 sama 2018, 17, 18 lagi tambahkan totalnya ya. Kalau persentage 80, kalau cost recovery 560. Ini total perbedaan income-nya 220. Kalau perbedaan dalam pajak dikali tarif pajak, kemudian perbedaan setelah pajak dapat 132 ya. Ya, jurnalnya di awal tahun 2019 itu, jadi kita harus adjust ya, awal 2019 terkait dengan income ya. Income kan income harus di adjust 20 ya, artinya income lama terlalu kecil ya, sehingga harus ditambahkan ini karena proyek jangka panjang. Maka kalau di dalam pendapatan jangka panjang itu di debit construction in process ya, proses. Kemudian dapat pajaknya 88.000, project liability, project earning 130.000. 10.000 inilah net of tax dari income harus diakui ya. Itu karena sudah diakui tahun lalu ya, karena tahun lalu sudah diakui pendapatan, maka adjusted pendapatan tahun lalu itu masuk ke retained earning.
Nah, pelaporan perubahan kebijakan itu harus didisclose, dilengkapkan. Peserta disclosure di mana menjelaskan karakteristik perubahan deposito. Itu alasan-alasan kenapa menerapkan kebijakan testing baru. Kenapa tidak lama? Jadi yang diperbolehkan itu kalau seandainya kebijakan baru yang terapkan itu dapat mengimprove kualitas laporan keuangan sehingga bisa mencerminkan kejadian substansi ekonomi yang sesungguhnya di perusahaan. Untuk current periode dan periode sebelumnya itu harus disajikan untuk mendapatkan praktek capable. Ada beberapa jumlah yang di-adjust seperti masing-masing financial statement dan efektif dan basic and relative earning persennya juga harus disampaikan setelah ada perubahan itu. Dan jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelumnya harus disajikan ya, untuk melihat extent practicable. Ya. Itu digunakan. Contohnya perubahan dengan perubahan akuntansi. Dan bagaimana laporannya perubahan itu dalam laporan laba rugi ya. Jadi misalnya retained earning balance ya, saldo retained earning ya, awal tahun 2017 ya seperti ini ya. Ini awal 2017 itu 1,6 juta ya euro. Dan 2018 dan income baru sehingga saldo akhir retained earning jadi 1,696 ribu. Ada lagi net income 2019 14 jadi saldo akhir 1,8 ribu. Nah, kalau menggunakan metode percentage compression ya, retained earning 2018 itu nilainya 1720. Tapi menggunakan metode lama, retained earning lah 1,6. Menggunakan metode cost recovery ya, 16 ribu ya. Ya ini angka ini nih. Jadi kalau menggunakan metode earning ya, percentage of compression method saldonya lah 1,7 gitu. Ya. Itu ya. Jadi cumulative efek different 120 ribu. Nah, sehingga dia harus menjelaskan dalam RE-nya itu yang perbedaannya ini, perbedaannya dari awal 2018 ya. Kalau metode lama 1,6, metode baru 1,720, kemudian 120. Maka saldo awal 2018 itu yang ini 1696 ini harus juga dirubah. Ya, contoh ini ya. Misalnya saldo 2018 1,6 metode lama. Metode baru 120. Biasanya 120 ini. Ya. 120. Sehingga saldo akhir 2018 adalah 1,828. Nah, itu nanti di 2019 RE-nya 1,828 yang sudah di-adjusted ya, sudah disesuaikan di tahun 2018. Ya. Dan income tahun 2019. Sehingga RE 1,948,00 ini lah. Jadi yang sudah di-adjust di tahun 2018. Ada 120 dampak kumulatif ini. Ya.
Sekarang kita lihat contoh ilustrasi berikutnya. Jadi misalnya Cherokee Construction Company telah merubah dari metode cost recovery ke metode percentage of completion method terhadap pengakuan kontrak jangka panjang pendapatan selama 2019. Untuk tujuan pajak, perusahaan menerapkan cost recovery, tetap menerapkan cost recovery method dan akan melanjutkan perkataan ini di masa berikutnya. Nah, informasi yang tepat terkait dengan perubahan ini sebagai berikutnya. Jadi tahun 2018 itu laba kena pajak kalau metode lama kan 610. Kalau metode baru 380. Perbedaan 170. Kalau metode lama cost recovery 2480 2019. Kemudian tahun 2000 metode baru percentage completion method 700, bedanya 220. Kemudian juga sudah diminta asumsikan tax rate-nya 35%. Minta apa yang jurnal diperlukan untuk mengadjust accounting record terkait dengan perubahan accounting principle. Kemudian berapa jumlah net income related earning yang akan dilaporkan di 2019. Asumsi saldo net earning awal lah 2014 adalah 11.000. Jawabannya ini. Jawabannya jurnal yang bukan kita hitung perbedaan kan jadi sebenarnya dari ketahui ini 70 saldo 20. Optiknya dikali pajak 30%, dapat pajak yang sekian, kemudian dikurangi pajak ini ke perbedaan ini dapat
net of tax dari perbedaan itu. Jumlahnya lah consulting proses ya 110 ya. Kita yang kita adjust lah yang 2018 sampai 1 awal 2019 ya. 2019 sudah di-adjust karena kan akan lakukan saksi sekarang. Sudah bersertifikasi method, nggak usah di-adjust lagi. 2019 itu sudah menggunakan materi baru ya, materi baru. Nah, jadi proses kemudian juga taxability-nya 59.500, earning 110.500 ya. Nah, comparative statement-nya ya, statement. Jadi dalam laporan income statement ya, ada 2 laporan yang harus disajikan pengungkapan beban inflasi yaitu income statement dan return earning. Nah kalau untuk yang income statement ya, kita harus melaporkan laporan 2019 itu komparasikan 2018. 2018 itu harus di-adjust sudah menggunakan materi baru kan, materi baru. Sehingga sebelum 2018 ya, itu kan titik income-nya 8610 ya, 8610 ini. Itu yang lama. Kemudian income tax plus 13.500, dan income-nya 39.500. Itu yang lama nih ya. Kemudian dalam return earning-nya 2018 100 ya. Ini. 100 ini sini ada. 100 ya, ini given datanya. Kemudian kemudian saldo awal 2018 kan 100.000 ya. Contingency sudah belum ada ya. Kemudian beginning return earning estate 100.000, income 396. Itu 96. Kemudian ending return earning adalah 500. Nah, kemudian ya di 2018 ya, 2018 kan ini 2018 ya, itu kan menggunakan metode baru itu restart kembali ya, 80 kan, 80. Ini metode 2018 ya, ini itu dalam 10 ya. Nah kemudian di restart kembali 780, IKT itu 3, income-nya 507 ya. Kemudian di dalam tekniknya itu belum ada income-nya 507, ini kan 396 yang lama, yang baru 507, bapaknya 607 ya. Kemudian di dalam 2009 kan udah metode yang baru nih, percentage conversion method ya. Income saya 30% dari ini, dari 700 dapat 245, income-nya dikurangkan jadi 455, RE-nya 496 ya. Ini 496 dari 496 ya. Ini saldo RE yang sebelum ada adjustment ya. Kemudian kita changes, adalah 13500 ini. 13500 ya. Jadi yang awalnya ini nih, datang.
katanya. Enggak deh. Berarti awalnya apa? Event katanya. Di awalnya lah 496 ya, 49500 ya. 49500 ya. Ini ya ini 49500 ini awal dari 2018 ini kan pakai yang lama nih. 49500 ini ya. Nah, kita changes apa selisih antara 507.500 dikurang 496 dapatnya 123. Oh sorry. Jadi ini kan 496 ya. 496 yang 496 ini yang lama ya. Dari kalkulasi jadi 607 kan. Jadi selisih 496 dapatnya 103. Ya, dia dapatnya 607 sama dengan ini. Non-income tahun 2019 455 sehingga trailing 1062 ribu. Nah, ini trailing sudah di-adjust perubahan akuntansi terjadi tahun 2018. Ini maksudnya. Ya, ini kembali statement ya di dalam laporan keuangan disajikan seperti ini. Ya. Kemudian retrospektif accounting change seperti metode inventory ya. Jadi kan masalah pendapatan. Bagaimana ke metode inventory? Jadi misalnya Lancer Company telah mencatat ya, inventory menggunakan data cost selama ini, metode freight cost. Nah, tahun 2019 dirubah metode perhitungan pokoknya jadi FIFO. Disebabkan manajemen percaya bahwa dengan pendekatan ini memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat dibandingkan metode sebelumnya yang rata-rata freight cost method ini. Ya. Nah, informasi tambahan bagi Lancer Company yang pertama adalah Lancer Company memulai operasi 1 Januari 2017. Nah, Lancer Company memulai operasi 1 Juli 2017. Pada saat ini, shareholder telah menginvestasikan 100.000 dalam bisnis ini. Terkait dengan pertukaran, dia memperoleh saham jasa ya. Yang kedua, semua penjualan, pembelian dan beban operasi dalam periode 2017 sampai 2019 itu transaksi cash. Asumsikan. Cash flow selama periode ini adalah segi berikut ya. 2017 ada cash flow from operation 110 ya. Dari penjualan, pembelian, beban operasi dianggap tunai ya. Jadi tunai, jadi dia keluar sama cash flow sama. Ya. 2018 ada 300 penjualan kurang, ada pembelian 110, ada beban operasi sekitar 90.000 ya. Dan seterusnya. Lancer menggunakan metode rata-rata ya, untuk melaporkan transaksi inventory-nya ya. Kemudian Lancer menggunakan metode rata-rata untuk tujuan laporan keuangan ya. Kemudian inventory tentukan menggunakan freight cost FIFO untuk periode 2019 sebagai berikut. Ini kita bandingkan metode baru kan FIFO, lama kan freight cost method. Kalau sejenis ini kan karena
operasi mulai 1 Januari berarti dianggap nol ya. Saldo itunya, saldo akhir inventory-nya. Desember saldo inventory kalau menggunakan kata kos 10.000, kalau depo 12.000 sih 2.000. Desember ending inventory-nya 20.000, metode yang lama metode baru 25.000, beda 5.000. Kalau metode yang lama 32.000 itu 2019, yang baru 39 beda 7.000 ya. Kemudian harga pokok penjualan berdasarkan data cost dan FIFO ini unit berapa cost of goods sold-nya ya. Kalau rata-rata 80.000, FIFO lebih tinggi. Kemudian 2018 rata lebih tinggi, FIFO lebih rendah. 2019 FIFO lebih tinggi, rata lebih tinggi, FIFO lebih tinggi. Jadi rata lebih tinggi semua. Ini sorry. 17 itu rata lebih tinggi pada FIFO. Sehingga perbedaannya nih 2.000, 3.000 dan 2.000. Yang besar tidak dipersyaratkan dalam income statement ini untuk tujuan latihan soal aja. Jadi kenyatakan di soalnya. Ini ya, kemudian jadi semua take effect dari contoh ini harus diabaikan ya. Jadi misalnya kita lihat laporan income ya. Ini kan menggunakan apa? Metode yang lama ya, data cost nih ya. Yang lama ini 2019, 2017, 18 dan 19 kalau masih metode rata-rata ya. Income 120, 100 dan 97.000. Kemudian retailing-nya kalau pakai lama itu, jadi kalau seandainya retailing sedawai 220 tambah net income 87.307. Jadi saldo awal 2018 ya, 18 sudah kebalik di sini 17 ini. 17 ini saldo awalnya 0 tambah baru 17 ya. Terus 10 ini saldo awal 2018 tambah net income 100.000 jadi 320. Jadi saldo awal retailing 2019 tambah income 37.000. Dapat saldo akhir RA 317. Nah, terus bungkuk lah balik adik. Mencondongkan bungkuk je nanti. Nah, kemudian ini laporan bersih keuangan ya. Nah, ini bersih keuangan. Ya, kita lihat total aset ya, karena inventory cash dianggap masih asetnya masih inventory dan cash ya. Dan dianggap jika selama 3 tahun itu rasa capital atau earning utangnya belum ada contoh seperti itu. Ya, kita melihat dampaknya kan. Ini dipakai. Begini yang bersih. Nah, cash flow-nya adalah ini masih menggunakan metode yang lama ya. Cash flow-nya ada sales, penjualan, operasi karena semua penjualan tunai, semua pembelian tunai, dan operasi tunai. Jadi
apa yang net income ini tunai semua sama dengan di ini kan di cash flow ya. Operasi ya. Jadi laba bersih di income statement sama dengan net cash flow from operation karena semuanya tunai. Nah, ada penerbitan saham ya, sekali ini waktu 2017 itu nggak ada. Ya. Tinggal sudah akhir tahun 2017, 2010 sama di sini di neraca 300 neraca, 1 sama neraca, ya 275 sama neraca. Nah dari ilustrasi 228 ini, 28 ya. Ya. Iya, soal simple sekali ya. Soalnya. Tapi lengkap ya, lengkap. Sekarang yang simple dan lengkap ini yang soalnya simple ya. Dan susun laporan laba rugi, cash flow sama neraca itu sebisa itu ya. Sebisa. Kalau diwawancari meng-hire itu seperti itu. Pokoknya boleh kakak. Jadi ilustrasi 28 menunjukkan laporan income statement Lancer ya. Statement earning, laporan bersih keuangan dan laporan cash flow plus berdasarkan FIFO. Jadi kan berdasarkan rata-rata ya. Di cash flow statement berdasarkan FIFO sama rata-rata ya, rata-rata karena kan tidak bedakan, itu kan beda masalah accrual aja ya. Cash kan nggak pengaruh ya, nggak pengaruh. Income pasti berbeda setiap prodi karena income itu karena apa? Pokok penjualan sama ending inventory pasti beda ya. Itu tidak ada dampak cash ya, perbedaan income itu. Karena jika kita pertimbangkan income tax, cash flow punya dampak. Kalau ada income tax pasti dampak karena biasanya pajak penghasilan untuk FIFO dengan rata-rata itu beda. Sehingga yang berikutnya pajak dibayarkan pasti beda, ini berdampak kepada cash. Tapi kalau pajak double kan nggak ada dampak. Ini kita lihat ya kalau menggunakan FIFO ya. Jadi kan LIFO, tadi kan rata. Menggunakan FIFO ya. Ini merah itu yang sudah kita di soal ya. COGS ini FIFO 2017, 78, 97, 111. Dan income-nya ini ya. Yang warna merah itulah yang ada perubahan. RE-nya pasti berubah ya, berubah seluruh akhirnya. Karena 2017 itu 122, tadi kan 120 itu. 102, 2018, 102 itu tambah dengan income 2018 yang sudah FIFO. Terus sudah akhirnya 225.000 ya. Nah, kemudian juga tambah 85.000 itu 19, itu 3118 itu beda ya.
Nah, kemudian juga laporan keuangan pasti beda juga. Yang merah ini membedakan ending inventory, FIFO itu beda ya dengan rata-rata. Cash tidak beda. Yang merah itu return earning juga beda. Ya. Tapi total aset productivity-nya saya perhatikan ya dengan sebelumnya itu ya. Nah, nih. Nah, itu sama. Nah, perubahan dari 20 ya. 20. Beda 2000 ya. 2000. Ini beda 5000, ini beda 4000. Sesuai dengan perbedaan tadi. Ya. Cash flow nggak ada beda ya. Nggak ada beda. Karena sales, purchase, operating expense juga sama. Nggak ada ending sih nggak ada. Ya. Sama. Ya. Nah, bagaimana kita, ini kan perubahan metode inventory ini harus perubahan retrospektif. Jadi yang lama itu harus dikoreksi jadi yang baru. Nah, ini contohnya. Jadi bisa net income. Yang lama kan 120, 2017, 2018, 100. Kemudian kalau 2019 menggunakan metode yang lama 87 kan. Dan FIFO ini 2, 3, 9. Perbedaannya ini 2017, 2000, 2018, 3000, 2019, 2000. Pajak diabaikan ya. Sehingga sebenarnya lah kita mencatat inventory ya. Perbedaannya 5.000 ini daripada income ini. Jadi itu yang awal tahun 2019 ya. Jadi di adjust lah dari saldo awalnya 5.000 ya. Pada inventory ya, pada inventory. Ya. Inventory yang berbeda ya. Sebenarnya inventory pada harga pokok penjualan sebenarnya. Harga pokok penjualan dulu kan ditutup. Maka kalau polisi sekarang KRE 5.000. Dan laporan income berdasarkan metode yang baru, FIFO ya, 2018-2019 ya. Retrospectively adjusted 2018 income statement to laporkan informasi FIFO basis ya. 18 terus FIFO basis ya. Jadi perbedaannya.
Nah, kemudian juga ada catatan laporan keuangan ya, not financial statement. Ya. Itu indikasikan jika langsung menyajikan cooperative statement 2018-2019 sekarang FIFO ya, maka laporan kooperatif itu harus merubah saldo awal dan earning 1 Januari 2018. Nah, perbedaan itu sebagai berikut. Jadi misalnya retail earning jadi retail earning 1 Januari 2018 guna FIFO kan bisa 2.000 tadi itu ya. Retail earning 1 Januari 2018 rata-rata 110.000. Jadi tadi perbedaan 2.000 ya. Nah, pada itu disebut dengan cumulative effect ya. Jadi kita mengabaikan itu pajak ya. Jadi transfer itu kan adjusted saldo awal retail earning 1 Juni 2018 atas kelebihan income FIFO di atas rata-rata menggunakan metode free cost 2017. Jadi seperti ini. Jadi retail earning 2018 kan 120 dengan metode rata-rata kan, dan di adjust dapat kumulatifnya 2.000 tadi itu 2.000 yang ini kayak ini. Kemudian sehingga saldo awal 1 Januari 2000 2019 ini kan 2019 atau 30 Desember 1 Januari awal 2018 122.000 ya, karena mengadjust untuk yang dampak perubahan 2018 itu 2018. Kemudian net income 2018 103 ya, 103.000. Ini sudah menggunakan metode yang baru ya. Kemudian retail earning 2021 225.000. Ini sudah menggunakan metode yang baru. Jadi kenapa
100 22 ini kan saldo awal dari 2018 sudah jelas, karena saldo awal ending 2018 itu adalah masih menggunakan kan sama dengan saldo akhir 2017 masih menggunakan metode rata-rata. Nah, itu dirubah, adjust. Nanti 2018 sudah melakukan metode yang baru, FIFO. Selain ini FIFO 2018 itu kan FIFO mana? Ini FIFO 103 kan, income 2018 103 ini sudah menggunakan FIFO. Karena komparatifnya kan 2019-2018, otomatis 2018 berubah metode yang baru. Tapi sudah awalnya kan masih menggunakan dampak 2017, harus ada adjustment 2000 ya. Nah, kemudian saldo akhir 2018 jadi saldo 2019. Ini tidak akan berubah lagi adjustment karena sudah saldo awal sudah sesuai dengan metode FIFO ya, di mana net income tahun sekarang metode FIFO, saldo awalnya sudah berubah menjadi metode FIFO ini ya. Jadi dampak langsung SB mengambil posisi bahwa perusahaan harus menggunakan retrospectively dengan menyajikan direct effect dari change in accounting policy. Kalau direct effect, di mana perubahan current to future cash flow, perusahaan itu akan menghasilkan dari perusahaan buat perubahan dalam prinsipal melakukan retrospectively. Nah, bagaimana impracticability? Impracticability inilah perusahaan bisa saja tidak melakukan retrospectively, dibolehkan walaupun secara akuntansi mengharuskan retrospectively atau accounting policy itu. Tapi perusahaan bisa dibolehkan dengan alasan seperti ini. Perusahaan tidak bisa menentukan dampak retrospectively aplikasi itu. Jadi tidak bisa melihat ini yang mana gitu ya. Susah menelusurinya. Retrospective application mensyaratkan asumsi bahwa mengenai management intens dari periode sebelumnya. Itu kan sulit itu ya. Retrospective application menyarankan estimasi signifikan di mana perusahaan tidak bisa melakukan pengembangan itu. Jadi jika satu dari terjadi, maka perusahaan itu dibolehkan tidak menerapkan prospectively dalam prinsip akuntansi yang barunya ya. Jadi kalau kondisi progresi di atas ya, jadi perusahaan tidak perlu melakukan itu impracticability. Nah, sekarang bagian kedua lah change in accounting estimate ya. Perubahan kerja akuntansi ya. Jadi contoh accounting estimate itu seperti bad debt expense. Bad debt itu kan ada perubahan estimasi, misalnya kalau metode presentasi dari penjualan ya, atau metode presentasi dari saldo piutang itu kan metode presentasi bisa dilakukan perubahan. Inventory obsolescence, jadi menaksir kira berapa cadangan presiden yang rusak dan sebagainya. Dan useful life, residual value of asset saat menentukan beberapa pesutan manfaatnya sama residual value itu bisa dilakukan perubahan. Ini kan estimasi semua. Kemudian perlu benefited by deferred cost ya. Jadi ada biaya yang ditangguhkan. Manfaatnya bisa lakukan perubahan, misalnya tadinya diperkirakan 3 bulan, 3 tahun, tahu bisa 4 tahun, 5 tahun ya. Dan liabilities for warranty cost and income tax. Ini persentase berapa sisa warranty itu akan direalisasi di tahun depan. Itu estimasi, itu debit sebagai utang. Estimasi kan persentase bisa lakukan perubahan. Kemudian recoverability mineral reserve, kandungan cadangan minyak dalam kulit bumi ya. Ini kalau menentukan bioeksplorasi ya. Bioeksplorasi, kemudian juga bioeksplorasi itu lakukan depresi ya, berapa lama. Dan perubahan dalam depreciation estimate, estimasi penyusutan ya.
Kemudian juga fair value financial asset or financial liability, misalnya perubahan, estimasi. Nah, kalau pada estimasi lakukan perubahan, maka itu disajikan secara prospektif. Jadi tidak perlu melakukan adjustment dalam melakukan kooperatif menggunakan metode baru ya. Kalau itu metode baru, tidak perlu ya. Jadi contoh misal Arsadia AS membeli peralatan 510.000 contoh untuk perusahaan atau penyusutan ya. Di mana diperkirakan memiliki manfaat ekonomis 10 tahun dengan sisa 10.000 pada akhir tahun. Penyusutan pada akhir masa ekonomisnya. Kalau penyusutan memiliki catatan bahwa telah disusukan selama 7 tahun ya. Saya straight line metodologi lurus ya. Dalam tahun 2019 di tahun ke-8 ya, maka ditentukan bahwa total estimasi life itu dari 10 tahun jadi 15 tahun. Bukan perubahan. Sisanya dari 10.000 jadi 5.000 akhir tahun umurnya. Kenapa jurnal dibuat untuk mengisi tulisan sebelumnya? Kalau di perspektif ya, kalau kontroversi ya, nggak ada kontroversi. Kenapa perspektif ini? Karena itu penyusutan 2019, bisa kita lihat seperti ini. Jadi ya, maka ngerti nggak semuanya? Halo? Ngerti nggak? Halo? Ada pertanyaan? Ngerti, Pak. Belum, Pak.
Nah, kemudian kita lihat bagaimana kita menghitung penyusutan yang baru tanpa mengecas yang sebelumnya. Jadi mesin itu kan sudah selama 7 tahun ya. Jadi peratannya 510 dibeli ya sudah beli 10.000 sehingga replaceable biasanya 500 sehingga per tahun 10 kalau selama 10 tahun ya kan 10 tahun 50.000 per tahun. Kalau 7 tahun berarti akumulasi sudah 350.000 ya. Sehingga nilai buku di awal tahun 2019 atau akhir tahun 2018 itu 510 dengan akumulasi jadi 160.000. Nah 160.000 nilai buku di awal tahun 2019. Pada 2019 dilakukan perubahan estimasi di mana umur jadi 15 tahun, tadinya 10 tahun, kalau 10 tahun kan saya 3 tahun, kalau 15 berarti sisa berapa tahun? 15 kurang 7 berarti 8 tahun ya. Nah 8 tahun itu kita hitung berapa penyusutan yang baru, sehingga dasarnya depreciable base lah yang di buku awal tahun 2019 itu 160.000 ya. Jadi 160.000 ini digunakan sebagai nilai buku awal ya. Nah, kemudian di buku awal, kemudian dikeluarkan residu. Residunya kan jadi 5.000, jadi 10.000, 5.000. Sehingga nilai yang bisa disudutkan di awal tahun 2019 itulah 155 dibagi 8 sisa umurnya. Sehingga per tahun lah dapatnya 19.375. Sehingga penyusutan tahun 2019 beban spend 19.375, kalkulasi investasi 19.375, sehingga ini tidak ada adjustment yang perlu sebelumnya. Dan yang akan datang juga sama seperti ini. Jadi penyusutan yang akan datang ya selama 8 tahun ke depan itu 19.375 karena itu garis lurus ya. Dan perubahan estimasi ini diungkapkan, perusahaan harus mengungkapkan karakteristik dan jumlah perubahan dalam konteks estimasi itu. Dan harus mencatat dampak kekerasan periode yang diperkirakan memiliki dampak di periode ke depan ya. Kecuali untuk practicable estimate yang memiliki dampak itu. Kemudian perusahaan tidak membutuhkan tidak usah disclose perubahan costing estimate sebagian dari normal operation. Seperti misalnya BDN1, inventory obsolescence dan analysis change material ya. Nah sekarang accounting error ya, error yang ketiga. Itu error itu jenisnya lah, jenis error itu di dalam akuntansi ya. Itu udah mah udah jadi jenis tipe accounting error itu lah pertama perubahan dari accounting principle yang tidak diterima umum ya. Jadi misalnya contoh LIFO itu kan tidak digunakan dalam istilah SHK. Nah, dia menggunakan LIFO kan salah, akurasi ke LIFO. Nah, itu bukan perubahan accounting policy itu ya, karena perubahan akibat dia salah menggunakan istilah akuntansi ya. Ini contohnya. Bukan juga kesalahan matematik ya. Kasih ya, Pak.
Dan perubahan estimasi yang terjadi sebabkan perusahaan tidak menyajikan estimasi secara baik ya. Kemudian ini kesalahan estimasi lah. Kalau gagal mengakru atau mendeliver beban tertentu atau opini tertentu. Kemudian mensuspek ada fakta yang hilang. Itu perlu dicatat dan sebagainya. Kalau ada klasifikasi yang salah, tak cost sebagai spend, harusnya kan spend bicara cost ya. Atau spend cost harusnya spend harusnya cost seperti itu ya. Ini accounting kategori dan tipe restatement. Mengaku spend ya, mencatat spend dalam periode yang tidak tepat ya. Dia mengakui dalam periode tidak tepat. Ya. Persoalan kelompok ya, pengelompokan. Kemudian accounting untuk FS yang tidak tepat ya. Restricted stock, baharan atau seperti lainnya. Kemudian juga error yang termasuk dengan dalam perhitungan bad debt expense, bad debt perhitungan tidak tertagih ya, inventory reserve, cadangan inventory, income tax allowance dan loss contingency. Dan juga impairment asset dari property, plant, equipment, goodwill terkait dengan itu salah. Dan seperti pajak error dalam error meliputi koreksi tax provision, improper treatment dan tax liability tidak tepat ya pada tax related item. Dan kalau equity improper accounting tidak tepat terkait dengan konsep income equity transaction termasuk foreign currency attempt, evaluasi equivalent asset, realized gain dan loss terhadap investment tertentu dalam debt equity dan derivatif. Inventory lah seperti inventory costing, valuation, quality issue dan cost adjustment. Kemudian absorption, improper accounting akun tidak tepat untuk menerapkan share option, pre-share option. Kemudian any restatement not covered by the listed category, termasuk dalamnya terkait dengan improper accounting for acquisition and merger tidak tepat ya. Akuntansi acquisition and merger tidak tepat salah. Nah, semua error itu harus dikoreksi ya. Dan jadi harus model koreksi itu pertama lah kita harus tahu jurnal yang tepat dari transaksi telah dibuat oleh perusahaan dan tahu perusahaan salah mencatat transaksi tinggal debit kreditnya, semua transaksi ada di operasi keuangan dan suatu tujuan yang benar seperti apa benar, tahu salahnya atau benarnya dan bisa mengoreksi supaya apa yang dicatat bisa jadi benar. Bagaimana juga koreksinya? Ini syaratnya ada 3 ya. Tahu perusahaan salah di mana, mencatat yang benar tahu, kemudian koreksi juga tahu supaya bagaimana koreksi supaya dari kesalahan itu bisa menjadi jurnal yang betul ya. Bagaimana? Jadi itu koreksi itu. Sama juga kalau mengoreksi orang, syaratnya apa? Tahu orang itu salah. Yang kedua, tahu kamu yang benar. Dan tahu juga mengusulkan bagaimana menyelesaikan kesalahan itu. Nah, ini kadang-kadang orang kan mengoreksi seorang, mengoreksi tapi nggak tahu yang benar seperti apa. Dan nggak tahu juga bagaimana menyelesaikannya. Ya, nah ini konsep error itu ya. Di akuntansi ya. 3 syaratnya. Kalau menilai orang itu harus tahu orang itu salah atau enggak. Ya, nilai berapa, harus tahu yang benar. Harus tahu bagaimana nilai yang maksimal itu seperti apa. Itu aja syaratnya. Ya. Kalau nggak tahu kejadian itu salah atau benar, jangan mengoreksi. Ya. Jangan mengoreksi, karena nggak tahu yang benar. Ya. Jangan coba mengoreksi kesalahan orang lain. Kalau sudah tidak tahu yang benar, ya. Nggak tahu juga orang itu salah atau benar. Ya. Nggak tahu juga cara mengoreksinya. Mending diam aja ya, mending diam. Ya. Kenapa nggak tahu apa masalah yang benar atau dia salah apa enggak? Karena ilmu belum ada. Ya. Ada ilmu. Ya. Ilmunya nggak ada. Itu ya.
Jadi mencatat koreksi kesalahan itu dari periode sebelumnya, itu ketika sebagai adjustment untuk sudut awal sudut earning dalam keadaan periode berjalan. Jadi koreksi itu disebut dengan period adjustment. Jadi kita ngoreksi di sebelumnya namanya period adjustment. Untuk laporan kooperatif, perusahaan harus merestate kembali dampak koreksi sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan itu. Ini contoh ya, contoh. Misal tahun 2020 bookkeeper dari Selektro PLC telah menemukan suatu kesalahan. Bookkeeper itu tenaga pembukuan ya. Tenaga pembukuan dari perusahaan Selektro menemukan kesalahan. 2019 perusahaan gagal tidak mencatat ya 20.000 beban penyusutan atas gedung yang dibangun yang baru selesai. Selesai tahun lalu, dipakai tahun lalu itu, ya. Sekarang ada penyusutan, nggak dicatat. Dan gedung ini hanya diposisikan hanya bisa disebutkan aset Selektro owns ya. Kemudian perusahaan mengoreksi termasuk beban depresiasi. Itu melaporkan dalam income tax payable. Nah, jurnalnya gimana itu? Ini tidak ya. Jadi jadi ini ya. Bisa contoh kalau di Desember 2019 kalau kecil kesalahan besar income before the expense kan 100.000 ya. Income sebelum penyusutan. Nah, ada penyusutan yang dicatat 0, jadi income before income tax 100.000. Kemudian defer income before income tax ya ada 32.000 ya. Kemudian defer yang tangguhkan 4.000 ya. Sehingga net income adalah 60.000. Jadi 32 tambah 4.000 tambah 40.000 dapat 60.000. Nah, kalau kita koreksi ya, income before depreciation expense ditambahkan depreciation expense, jadi income jadi berapa? 80.000. 80.000 sehingga pajak jadi sekarang 32.000. Sehingga defernya kalau udah nggak ada ya. Karena diasumsikan pihak pajak sudah mencatat ya 30.000. Tadi kan dia mencatat, pajak mencatat ya. Jadi 8.000 itu dapat dari 40% dari 20.000. Dan income 48.000. Jadi jurnal dibuat oleh si Selektro itu mengoreksi research spend itu adalah Desember 2019 itulah jurnal dibuat lah kalau tanpa kesalahan ya, tanpa kesalahan research spend akumulasi versi 20.000, income tax spend, income tax payable ya 30.000 ya. Kalau jurnal dibuat dengan kesalahan ya, entry made for depreciation ya. Jadi kalau yang tanpa salah ini ya, itu sudah enggak benar ya catat seperti ini. Kalau salah ini kan ini, dia tidak mencatat beban depresiasi dan mencatat income tax spend 40.000 ya. Kemudian pada tax liability 8.000, tax payable 30.000. Kalau yang benar kan seperti ini. Beban depresiasi dan depresiasi building, income tax spend 30.000, income tax payable lah 30.000 ya. Nah, bagaimana kita merisinya? Supaya jurnal yang salah ini jadi yang seperti sebelah kiri ini. Yang jurnal yang tercatat sebelah kanan ini, posisi akhir harus menjadi seperti yang sebelah kiri. Bagaimana catatnya? Ya, itu ya. Nah, kalau ada dua itu ya. Itu ini tadi itu ya, ini tadi itu. Ya. Maka 20.000 yang error 2011 itu dampak sebagai berikutnya.
20.000 misalnya hilang nih. Terus kan ada, nampak sebagai berikut. Itu di mana beban investasi itu understate 20.000. Income tax payable overstate 8.000. 20.000 kali 40%. Income nasional overstate 20.000 dikurang 8.000 kan. Kemudian akumulasi depresiasi understate 20.000. Kalau dia nggak mencatat ya. Kemudian derivative liability overstate 8.000. Ada kelebihan harus kan nggak ada derivative liability. Sehingga kita harus mencatat koreksi bagaimana jurnal telah dibuat seperti ini, kesalahan ini menjadi yang benar ya, seperti ini. Maka jurnal adalah kita lihat ya, yang salah itu di versi expand ya. Expand kan tidak ada ya, tidak ada, harus dicatat ya. Versi expand itu, kemudian juga income tax expand 32.000 ya. Jadi kalau expand kan 40.000, 30.000 kalau 40.000 kan berapa? Itu 12.000 kan, 12.000 berapa? Income tax expand ya, 40.000 itu kan 32.000 ya. Jadi di 8.000, kemudian juga 1.000 ya. Sorry. Jadi returning 12.000 ya, 12.000 itu di mana kan income tax expand ini 8.000 ya, income tax expand ini. Nah, ini kan karena ini sudah ditutup bukunya atau buku ditutup ya, maka income tax expand ini ke RA ya, ini ke RA juga ya. Jadi berapa tuh? RA ini kan 10.000 ke 20.000 harus dikoreksi ya. Jadi RA-nya diapain? RA-nya lah di apa? Di kredit kan RA-nya. RA di kredit ya. Kemudian dia bisa expand kan RA juga itu. Expand RA. Ya, RA berapa? Debit kan? Debit ya. 8.000 kurang 20.000 jadi 12.000 itu dapatnya. Jadi 12.000 dapatnya lah RA-nya untuk mengisi kesalahan yang TSP ini lah RA-nya di kredit ya, di kredit ya. Di kredit. Ini RA-nya di debit. Debit sama kredit ini kan 8.000 kurang 20.000 12.000 dapatnya. Sehingga kita mulai dapat liability. Terus dihapus nih ya, dihapus. Ini kan di kredit dihapus. Kemudian berikutnya lah present holding harus di kredit, ini kan akun neraca. Jadi jurnalnya, sehingga dengan jurnal seperti ini ya, maka nanti akan terjadi terus expand itu sama income tax expand yang 8.000 masuk ke RA. Lalu munculkan akumulasi depresiasi di kredit ya. Kemudian berarti income tax ini dihapus sehingga di tax liability selamanya udah nggak ada. Di income tax payable 30.000 kan udah betul nih, nggak ada koreksi ya. Ini koreksi itu betul-betul agak sedikit kalau nggak terlatih itu nggak bisa ya. Banyak latihan. Dan kunci audit ini seperti ini. Audit ditemukan kesalahan. Nah, salahnya apa? Yang benar seperti apa? Koreksi seperti apa? Itu kunci. Dan select law company memiliki saldo awal earning 9 Mei 2020 360.000. Sehingga perusahaan melaporkan net income 400.000 tahun 2020. Jadi earning kan 390.000. Kemudian ada koreksi depresiasi 20.000. Kemudian adanya applicable income tax dikurangi income tax reduction deferred tax asset itu, deferred tax liability kan. Liability ini dikurangkan jadi 12.000, dikoreksi 12.000. Sehingga saldo retail awal itulah 350 dikurang 12.000 jadi 338.000. Dan income tahun 2020 40.000. Total earning 3738.000. Nah, ini yang ini telah koreksi ya. Kemudian laporan kooperatif, perusahaan harus membuat adjustment untuk mengoreksi jumlah seluruh dampak dari dampak ke akun yang dilaporkan dalam laporan untuk semua prodi pelaporan. Kemudian merestate kembali data berdasarkan correct basis untuk masing-masing itu disajikan. Menunjukkan catch up adjustment ya. Ketika pada sebelumnya adjustment untuk
untuk adjust ya, untuk adjust earning di awal periode dilaporkan. Jadi harus ada penyesuaian pada awal earning ya. Jadi counting error gitu ya, contohnya. Jadi ini ya. Misalnya ini data saldo awal RA, net income, dividen. Ini sebelum diterbitkan laporan keuangan 2012 ditemukan kesalahan 80.000 disebabkan 2017 kategori global state ya, disebabkan job gas terlalu rendah sehingga net income-nya terlalu tinggi 2017. Apakah pertemuan ini harus memiliki impact terhadap laporan RA 2018 asumsi persen take rates ya. Tepatnya ini ya. Jadi saldo awal 115.000 ya. Kemudian dikoreksi mana nih? Koreksi apa? Period adjustment net of tax 50.000. Kemudian saldo asset 100.000 ya. Meningkat 60. Dividen 300.000 ini saldo akhir dari ini ya. Ini ringkasan summary changes dan correction error. Jadi perubahan dalam counting policy itu harus menggunakan retrospektif, pendekatan retrospektif ya. Jadi perubahan dalam laporan keuangan berubah laporan keuangan untuk semua periode yang disajikan. Misalnya kalau 2020, 2019 juga menggunakan metode yang baru. Dalam disclose di tahun perubahan metode counting changes itu mengenai dampak terhadap income dan earning per share untuk semua periode yang disajikan. Kalau 3 tahun berarti 3 tahunnya menggunakan metode yang baru ya. Nah, jika practicable bisa untuk menentukan probable efek adalah kalau kondisi seperti ini tadi jelaskan. Dan perubahan accounting estimate ya itu dilaporkan saat sekarang saja dan sifatnya perspektif, tidak mengadjust periode sebelumnya. Dan perubahan dalam error ya itu melakukan restatement approach, pendekatan di restatement kembali kesalahan di adjustment lagi lah. Kemudian error analisis, perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Apa jenis kesalahan yang termasuk dalamnya? Apa jurnal dibuat? Kemudian setelah discovery kesalahan, bagaimana penyelesaian statement di restatement kembali. Jadi perusahaan manajemen error period adjustment dan melaporkan kesalahan tersebut dalam tahun berjalan ketika adjustment the beginning balance dilakukan perubahan adjustment terhadap saldo awal RA. Ya. Dan laporan penyelesaian error ya. Income statement error, dan statement penyelesaian income statement error ya. Itu jadi kalau menjanjikan kesalahan di income statement ya, itu ada kelompok improper classification, revenue dan expense. Tahun berjalan, dari kesalahan tahun berjalan, maka ada kalkulasi item untuk posisi yang tepat. Kemudian dari sebelumnya, restate kembali income statement, dari sebelumnya untuk tujuan kooperatif. Ya. Dan bagaimana posisi keuangan dan income statement error di income statement. Jadi ada counterbalancing error akan di offset ya, atau korelasi selama di periode otomatis. Jadi periode ketiga berikutnya tidak perlu adjustment. Kalau kesalahan terjadi misalnya 2017, bukan 2019, itu nggak usah dikoreksi. Contoh seperti kesalahan yang ending inventory ya, sama seperti itu.
Jika perusahaan telah menutup bukunya dan untuk berjalan, maka jika error itu akan terbalancing, maka tidak ada yang dibuat. Tapi jika error itu bukan dengan terbalancing ya, maka harus dibuat adjustmentnya dengan retained earning kalau dia itu akun revenue dan expand. Ya, untuk tujuan komparatif ya, maka adjustment perlukan bahkan jika perlu melakukan jumlah koreksi ya itu kalau tidak diperlukan. Dan juga jika perusahaan belum nutup bukunya, maka jika error terjadi counter balancing, maka harus dibuat jumlah koreksi ya, untuk adjust retained earning. Tapi kalau kesalahan itu tidak counter balancing, maka perusahaan harus membuat adjustment dengan adjust retained earning. Kalau counter balancing ya, maka tidak mau offset naik accounting periode. Jadi kalau counter balancing itu tidak otomatis. Misalnya kesalahan 2 tahun lalu itu otomatis hilang, di adjust tahun berikutnya, itu ketiga udah ketemu. Tapi kalau kita belajar harus di adjust karena dia tidak ada koreksi otomatis. Ya. Ini contoh SLC 2219. Jadi error analysis sudah mana correcting entries. Ini sebagian terbalan perusahaan Dickinson Ltd sebagai berikut. Presiden Desember 2019. Besar surprise 2.500, salary and wages payable 1.500, receivable 5.100, prepaid insurance 90.000, unearned 0, interest payable 50.000, 1.000. Kalau fungsikan bahwasanya buku belum ditutup ya. Apa yang diperlukan untuk mencatat Desember 2019 ya. Ini kita nggak tahu kesalahan di mana. Unearned interest payable. Salary 1.000. Oh ini. Salary ini oke, ini 1.500, interest payable 5.100, insurance 9.000, payable 5.000. Ya. Jadi ini kesalahannya diketahui setelah ini. Misal contoh, misal hasil CP6 surplus di tangan itu di Desember 2019 1.100. Ya. Maka ini kan buku belum tutup ya, maka supaya spend pada surplus online. Tapi kalau sudah tutup, supaya spending pada RE ini, kemudian create salary and wages Desember jumlahnya 4.400 ya. Maka si wages spend pada create salary wages. Kalau ini buku sudah tutup nih, saya spending ke RE ya. Kemudian accrued interest, investment amount 4.350 Desember 2019. Karena interest revenue pada receivable. Kemudian yang keempat ada expect percent insurable policy total 65.000 Desember yang catat. Kalau jurnalnya insurance expense pada prepaid insurance. Kalau di bukunya ini insurance expense pada RA. Pokoknya yang akun yang revenue dan expense kalau koreksi buku saya tutup itu ke RA ya. Ini juga sama nih. 4.000 telah terima sejak 2019 ya. Gitu. Dan total income 4.000 bagi 2 peran dan total income nanti itu diakui di mana di RA kalau dia tertutup ya. Lalu berisi receivable, receivable, receivable spend, masih receivable. Kalau ini sudah tutup bukunya, receivable spend pada RA. Ya. Ini. Nah kalau sudah tutup bukunya diganti semua expense sama income tuh RA semua. Jadi kalau akunnya tidak diganti, RA semua ya. RA ya. RA juga RA ya. RA ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kira pertanyaan?
Gila orang jawabnya. Dia diam semua. Nanti absen semuanya. Belum, Pak. Gila banget kalian yang saya nanya diam aja semuanya. Berapa sih sudah ada absen ini? 13. Ini siapa ngisi? Ini sorry. Desi ada. Baru sudah menjawabnya, kalau absen menjawab. Tapi kalau nggak absen selama kuliah saya tanya, diam aja semua ya. Diam aja semua itu. Kalau absen baru muncul. Kayak belut aja. Yasin ada? Sudah ada. Susilowati? Iya Pak, hadir. Kalau di absen langsung muncul. Sama kayak itu kayak apa ayam yang kasih makan nggak muncul ya. Di Sertika mana? Di Sertika nggak ada. Sepindah. Hadir Pak. Glorious. Nggak ada. Izin lembur Pak. Suratnya kasih tahu ya, kasih kirim surat ke saya. Iya Pak. Adira ada. Hadir, Pak. Kalau saya absen jawab ya. Tapi kalau kuliah saya tanya ngerti nggak, diam aja semua, nggak jawab. Berapa jam itu nggak jawab. Sylvia, Hadir, Pak. Sylvia, Hadir, Pak. Sylvia nggak ada. Hadir. Saya, Pak. Dia ada. Afifah ada, Afifah ada, Afifah. Hafid ada, Hafid. Afifah ada. Afifah hadir Hafid ya, ada, Pak? Hafid ada. Jadi diam aja kamu nih. Tanya diam aja. Nida ada, Nida. Saya, Nida Pak. ada. Hadir, Pak. Nida hadir. Salsa. Salsa Nur Salisa ada. Salsa Nuraliza hadir Pak. Dia. Dia Ayu hadir, Pak. Dia Ayu hadir Pak. Anggita. Anggita hadir Pak. Kita.
Keiko, Hadir Bapak Keiko. Bapak, Tessa hadir, Bapak. Laura, Bapak, terbuka akun dulu bentar. Bapak, Laura mana? Bapak Ini Tessa Laura. hadir. Laura ada? Nggak ada. Bapak, Ini Bapak, ada. Ini ada. Pak Sparta, Kenapa? halo. Saya hadir tadi Tessa Nurul. Alah, kamu tadi saya panggil nggak ada. Iya, Bapak lagi ngobrol, saya sambil kerja Ngobrol, soalnya. aduh. Iya, Bapak saya kan sambil kerja tadi ada yang. Makasih, Bapak. Kuliah sambil kerja gitu. Parah kamu. Mana ada kuliah sambil kerja? Dini mana nggak ada yang. Ismiati, Hadir, Pak. Galuh ada Galuh. Hadir, Pak. Dwi ada Dwi. Dwi hadir, Pak. Mana Dwi nggak ada? Dwi hadir, Pak. Asri ada Asri. Asri hadir, Pak. Agnes ada Agnes. Agnes hadir, Pak. Fani, Fani hadir, Pak. Indriani, Hadir, Pak. Linka, Binka hadir, Pak. Rama ada. Rahma hadir, Pak. Rahma hadir. Hidayati, Hidayati hadir, Pak. Laila ada Laila. Bilang ada ya? Hadir, Pak. Mana Laila? Laila mana? Ada, Pak. Udah. Sulmiati ada? Sulmiati ada? Hadir, Pak. Hadir. Ini Hadir, Pak. oke, ada pertanyaan di sini? Belum, Pak. Oke, belum saya boleh di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang, Pak. Bapak. Pak, itu katanya Laura hadir, Pak. Di kolom chat itu Laura ada tapi nggak ada suaranya, Pak. Speakernya rusak. Berusaha. Udah datang atau gimana tuh? Itu tadi ada, Pak. Udah datang lagi. Udah dari tadi, Pak. Iya, dari awal masuk, Pak. Ini tiap masuk nggak ada suara terus gimana sih? Kemarin juga ada suara. Itu Bapak kalau Laura dada-dada, tapi speakernya rusak. Itu, Pak. Itu tuh, Pak. Ayo.
Oke, kalau Oke, ada makasih lagi ya Pak. ya.